Pangastung Karung. Om Swastiastu. Kangyang bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini yang sangat merasa bahagia untuk menyampaikan rahasia-rahasia daripada Warigo. Oleh karena benar-benar di dalam Tato Warigo dikatakan, makweh tastra siningit denire sangyang licin, yan tandewo mawarah masemanggih kasuk semaning sangyang Warigo. Sapunika wenten di Warigo. Semalihne Warigo punika akeh pisan nggih. Akeh pisan Warigo nika. Di antaranya yang tiang ketahui niki, Warigo Gemet, Warigo Palubangan, Warigo Sunari Bungkah, Warigo Sunari Gading, Warigo Sunari Tiga, Warigo Sunari Ungu, Warigo Sunari Bolong, Warigo Winasesari, Warigo Sunari Petak, Warigo Krimping, Warigo Suwomenale, Warigo Candra Praleka. Seperti itu banyak lontar yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Barulah kita akan mengerti arti yang sebenarnya daripada sandung, yang lazim dikatakan sandung watang. Awal cerita daripada Warigo, para pendahulu kita telah menjelaskan, ada seorang raja yang namanya Sang Wudug atau Sang Watu Gunung. Itu baru metode penyampaian. Namun kita harus membuka nama daripada Sang Watu Gunung. Watu adalah kekuatan, sebuah kekuatan. Gunung ya jelas kumpulan daripada bumi. Nah, untuk membuka tabir daripada sebuah nama yang namanya Sang Watu Gunung, itu mesti harus dipahami dari Sunari Tiga. Sunari Tiga itu jelas-jelas menyatakan Suryo Ro, Suryo Tiga, dan Suryo Limo. Suryo Ro yang dimaksud adalah bulan dan matahari. Nah, kemudian Suryo Tiga yang dimaksud adalah perjalanan sinar matahari yang dikemas dengan 3 nama. Nama yang satu disebut Sangyang Kalesunyo. Itu adalah sinar yang ada di dalam langit. Yang kedua, Sangyang Adikala adalah sinar daripada buana ini. Sinar daripada matahari yang ada di buana. Itu jelas. Kemudian ada yang namanya Sangkala Dasa Bumi, yang memasuki tubuh kita semua, yang menjadi Dasa Bayu. Sebetulnya Dasa Bayu inilah yang menjadi batunya kehidupan, yang menjadi inti kehidupan itu adalah Sangkala Dasa Bumi yang menjadi Dasa Bayu. Kemudian sinar matahari yang masuk di dalam diri yang disebut dengan Sangkala Dasa Bumi
itu sama dengan kekuatan matahari yang memasuki bumi, sama. Sehingga kita sesungguhnya adalah menyatu dengan bumi ini. Nah, untuk mencari esensinya, kita di Bali sudah sangat fasih mengatakan Bapo Akasa Ibu Pertiwi. Bapo Akasa Ibu Pertiwi. Ini yang dimaksud adalah mujizat daripada alam langit dan mujizat daripada bumi. Yang menjadi kekuatan kita hidup ini adalah mujizat. Sehingga orang bilang ya, kalau ada orang yang egonya tinggi, oh dia belum ketemu batunya. Berarti belum dia menemukan orang-orang yang memiliki kekuatan Dasabayu yang datang dari sinar matahari sehingga menjadi Dasabayu. Nah, kemudian kalau kekuatan daripada ibu bumi itu dominan, tidak seimbang dengan kekuatan langit, maka pola pikir kita akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Bisa dalam bentuk kecurangan, bisa dalam bentuk penipuan, bisa dalam bentuk kekerasan. Segala unsur-unsur yang negatif itu akan muncul di dalam kodrat kehidupan itu sendiri. Sehingga simbol nama daripada Sang Watu Gunung itu, dia menjadi raja. Oleh karena yang menjadi raja sesungguhnya itu adalah kemampuan intelektual. Dan kemudian kemampuan intelektual orang itu, dia pasti akan mengalami suatu kejatuhan. Akan terbentur dengan masalah-masalah yang menyebabkan itu jatuh. Itulah intinya. Jadi kejatuhan daripada orang-orang yang hanya sepihak pengetahuannya. Hanya pengetahuan intelektual saja. Sehingga dapat dipastikan orang itu akan jatuh. Bila mana pola pikirnya seimbang, kemungkinan untuk jatuh itu sulit. Oleh karena perkembangan daripada tamas rajas ini yang dominan. Ini dijelaskan sekali oleh perjalanan daripada matahari yang ke bumi dan ke tubuh kita. Di dalam tubuh kita akan tercipta pola-pola pikir yang mendekat kepada para widya, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang mengarah kepada ketuhanan. Pengetahuan-pengetahuan yang mengarah kepada ketuhanan itu adalah pengaruh daripada Sang Hyang Kalasunio. Pengetahuan-pengetahuan yang disebut Aparawidya itu adalah pengaruh daripada Sang Hyang Adikala. Nah, Sang Hyang Adikala inilah yang berkembang menjadi pengetahuan-pengetahuan modern. Nah, pengetahuan-pengetahuan modern ini dapat kita pastikan keterbatasannya. Nah, dari keterbatasan pengetahuan yang modern, yang mengarah kepada intelektual,
itu sudah pasti terbatas. Tapi bila mana kita betul-betul bisa membuat suatu keseimbangan antara tiga yang tadi, ini seimbang. Sangkala dasa bumi, Sangyang Adikala, dan Sangyang Kala Sunyo, ini seimbang. Memang seharusnya ini seimbang. Kalau kita tidak paham dengan itu, dengan dasar daripada para leluhur kita setelah meninggalkan tulisan-tulisan lontar seperti Warigo tadi, bila mana itu tidak dipahami, maka memang akan tersesat. Bahasa tersesat ini banyak hal yang dikatakan tersesat. Yang paling penting di sini adalah tidak akan bisa mencapai tujuan daripada agama itu. Moksartam yoce iti dharmah, ini yang sulit dicapai bila mana kita tidak mengurangi kekuatan-kekuatan bumi. Sehingga kalau kita pikir secara logika, sangkala dasa bumi yang ada di bumi asli dan sangkala ya dasa bumi yang ada di sini, double ini, yang membawa pola pikir yang dikatakan tamas, ya, ini akan dominan. Sehingga si tamas ini juga disebut dengan sadbuto atau sadretu. Sadbuto ini pada buto kita tidak akan bisa kontrol, tidak akan bisa mengontrol langkah kita sendiri. Ini namanya pada buto. Kemudian ada yang dikatakan angga buto. Itu adalah perut. Banyak sekali orang yang tidak bisa controlling terhadap perutnya. Yang penting enak. Nah, yang ketiga, ini namanya astebuto, tangan. Orang yang terkena astebuto, walaupun bertahun-tahun belajar dalam hal keterampilan, dalam hal praktik langsung, ini sulit sekali mempunyai hasil yang indah, yang seni. Nah, ini namanya astebuto, tangan. Kemudian ada yang namanya melecebuto. Ini adalah mata. Pikiran dan kejiwaan kita ini tidak mampu mengontrol mata kita. Contoh langsungnya, orang-orang yang tidak puas melihat kecantikan orang, keindahan orang lain, yang perempuan juga tidak puas melihat ketampanan orang lain, oleh karena dia tidak mampu controlling matanya sendiri. Itu yang namakan melecebuto. Kemudian yang lebih sulit lagi kita kontrol adalah buto pitahe. Ini ucapan. Dalam praktik sehari-hari kita menemukan
orang-orang yang dikuasai oleh egonya, bahkan sampai menjadi bebal. Ucapannya selalu mengarah kepada kebohongan. Lebih lanjut daripada kebohongan, dia ingin menjadi seorang penipu orang lain. Semua bahasanya itu tidak ada mukjizat dan tidak ada arti yang bisa kita tiru. Itu namanya Buddha Pitaha. Kemudian yang keenam, itu disebut dengan Mastaka Buddha. Kalau Mastaka Buddha itu di otak. Di sekolah dia tidak bisa mengikuti sekolah. Sangat jenuh kalau dia belajar tentang pendidikan-pendidikan yang positif. Dia tidak akan bisa mengarahkan pikirannya untuk belajar dalam hal-hal yang positif. Sehingga akan menjadi tergolong orang yang bodoh. Nah, inilah arti daripada Sang Watu Gunung, bukan satu, 6 Sang Watu Gunung. Keenam ini akan jatuh, akan mati dia pada saat-saat tertentu. Oleh karena keterbatasan kemampuan untuk mengetahui pengetahuan itu. Sehingga yang dikatakan sebel itu, sandung itu sebel. Tidak hanya kematian sebel. Sesuatu yang hilang sebel. Tidak bisa bayar hutang sebel. Tidak bisa membiayai anak sekolah sebel. Kekurangan di dapur sebel, tidak bisa bikin rumah sebel. Yang dimaksud dari sebel dalam sandung ini adalah karena kesel, dan semua orang mengalami masalah dalam hidup ini. Ini yang dikatakan bondan syarat. Sehingga tercetuslah bahasa satus akutus, penyakitnya manusia. Sesudah sakit, mati. Namun dalam hal wariga, kematian yang dimaksud adalah kematian mental. Dan tangisan bukan hanya di mata, tetapi tangisan ada di dalam hatinya. Nah, setelah kita menyadari itu, marilah kita betul-betul melakukan suatu kegiatan yang selaras dengan ajaran wariga yang ada di Bali. Pada saat sandung ini, kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan suci. Nah, kemudian setelah lewat besok ini, dikatakan sandung setengah. Oleh karena sakit daripada umat manusia, itu ada dua. Ada yang sakit giginya, ada yang sakit kakinya, ada yang sakit kepalanya, ada yang sakit perutnya, yang juga menyebabkan sebel. Ini besuk setengah. Oleh karena manusia itu terdiri dari dua.
badan dan rohani. Kemudian yang namanya sakit rohani, kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi zamannya COVID. Banyak sekali menangis di dalam hatinya masyarakat itu. Hari ini sebelnya besar sekali, sebelnya dunia. Nah, untuk mengakui sebel itu, kita harus berawal dari diri sendiri, menyadari. Sadarlah kita punya masalah di dalam hidup ini. Itu untuk besok adalah sebelnya jiwa. Kalau sekarang sebelnya tubuh. Karena sakit. Lama-lama duduk, sakit kesemutan, sebel. Itu dalam hal fisik. Nah, untuk besok, sebelnya pola pikir, sebelnya kejiwaan. Jangan juga kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan suci. Nah, kemudian hari Rebu itu dikatakan urip ngelantas. Ya. Dan ada juga bahasa yang lain dikatakan kajeng paid-paidan. Yang namanya kajeng paid-paidan itu artinya kita diseret ke dalam jurang penderitaan. Kita lihat kenyataan. Ini sebenarnya bacaan daripada Wariga itu adalah di dunia nyata. Bila mana kita sudah menjual sesuatu dan itu habis di bawah judi, itu sebenarnya yang dinamakan kajang paid-paidan, masih hidup. Makanya dikatakan urip ngelantas. Nah, urip ngelantas ini, sekalipun mentalnya sudah mati, tetapi tubuh masih hidup. Inilah yang dikatakan urip ngelantas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dalam urip ngelantas? Mulailah kita bersiap-siap untuk membersihkan kekotoran daripada kejiwaan yang dikatakan sebel. Sehingga saya rasa wajib kita mulai melakoni brate. Nah, brate yang akan kita lakukan hari Rebu mulainya di urip ngelantas. Di malam hari kita hanya makan nasi putih dengan uyah hareng. Nah, uyah hareng yang dimaksud adalah jajo medunu, itu jadi arang dan garam putih. 3 hari sebelum Saraswati kita harus brate. Nah, arti daripada brate ini adalah mengurangi kekuatan bumi. Oleh karena kekuatan bumi akan menyebabkan kita masuk ke alam kegelapan. Terseret kita oleh hal-hal yang negatif. Itulah yang menyebabkan kajeng paid-paidan namanya. Nah, marilah kita menyadari bila mana kita benar-benar ingin mempunyai generasi penerus
tidak terlalu banyak penyesalan dan tidak terlalu banyak kematian mental. Kematian mental di Bali biasa disebut harga diri, mati namo. Jadi harga diri kita mati walaupun kita hidup. Nah, bila umat sedharma ingin memperbaiki keturunan, marilah kita lakukan beratur tersebut untuk menuju turunnya pengetahuan yang baik dan benar di Sabtu Umanis Watu Gunung. Di dalam pelaksanaan upacara Hari Saraswati, menurut Warigo, sinar matahari pagi ini mengandung suatu kekuatan yang satwika, sehingga kita melakukan penghormatan terhadap pengetahuan yang diberikan tanda nama Ida Sangyang Saraswati. Itu adalah lingsir wetan paling lambat. Lingsir wetan itu adalah dauh pitu. Dauh pitu itu jam 9. Marilah kita siapkan diri untuk menyambut hari raya yang besar ini. Karena untuk tidak kita menjadi orang yang mati namo atau mental kita terbunuh, satu-satunya yang bisa mengangkat diri kita adalah kualitas daripada pengetahuan yang bisa kita terapkan terus-menerus di Bali. Nah, mungkin cukup sekian saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan berbahas terus-menerus ngiring ide resi. Niki tiang wenten ring telikup sarang ide resi kantun semeton di tiang ring catur warga. Hingga punika ide bang sidemen, ide bang pinatih, ide bang wayobio di tiang sendiri talar ide agro manikan. Punika mawenan di tiang driki sarang ide resi saking nekeng tuas semeton di tiang nikiring unteng mangda presida nincapan inik tatuo sanewenten ring Bali. Nah, kali niko presida antuk di tiang matur sinap di tiang antuk paramosanti ngiring semeton sareng sami. Om Santi 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 Om.